Aku membelikan rumah mewah di atas bukit sebagai hadiah untuk ayah dan ibuku. Tapi baru 1 minggu, aku kembali dan menemukan pemandangan yang menghancurkan hati. Ibuku menangis di luar. Ayahku gemetaran di teras. Dan adikku sendiri, bersama suaminya, sedang melempar koper mereka ke halaman. "Pergi kalian orang miskin," teriaknya. "Anggap aja rumah ini sebagai warisan untuk kami." Mereka tertawa puas. Tapi tawa mereka langsung berhenti saat aku melangkah masuk dari balik gerbang, dan kulakukan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aisyah memegang kemudi dengan erat. Mobil SUV mewah ini melaju mulus di jalanan menanjak yang berkelok. Udara sejuk pegunungan mulai terasa, masuk lewat jendela yang sengaja ia buka sedikit. Di sebelahnya, Ibu Siti tidak henti-hentinya berdecak kagum melihat pemandangan. Di kursi belakang, Ayah Tono lebih banyak diam. Namun Aisyah tahu dari pantulan kaca spion, ayahnya itu sedang mengamati deretan pohon pinus dengan tatapan yang sulit diartikan. Sudah 3 jam perjalanan mereka dari rumah kontrakan sempit di gang padat di Jakarta. Aisyah sengaja tidak memberitahu tujuan sebenarnya. Ia hanya bilang, Aisyah mau ajak ayah sama ibu liburan. Istirahat dulu di villa. "Ini kita mau kemana, Nak?" "Villanya jauh sekali." Suara Ibu Siti memecah keheningan. "Mana jalannya sepi, rumahnya besar-besar semua. Kayak di televisi." Aisyah tersenyum. Hijabnya yang berwarna krem ia rapikan sedikit. "Sebentar lagi sampai, Bu. Ibu pasti suka tempatnya." Benar saja, 15 menit kemudian, mobil itu berbelok, melambat di depan sebuah gerbang kayu raksasa yang kokoh. Seorang satpam berseragam rapi keluar dari posnya, memberi hormat, dan membukakan gerbang itu tanpa bertanya. Ayah Tono menegakkan duduknya. "Kita mau menginap di sini, Syah? Ini kan perumahan mahal sekali." Aisyah hanya tersenyum. Ia tidak menjawab, membiarkan mobilnya menaiki jalan pribadi yang landai, dihiasi taman bunga yang tertata rapi di kedua sisinya. Dan di ujung jalan itu, berdirilah sebuah rumah. Rumah itu tidak seperti istana, tapi besar, megah, namun hangat. Desainnya modern minimalis, dengan banyak elemen kayu dan kaca-kaca besar yang menghadap langsung ke lembah hijau di bawahnya. Mobil berhenti di carport yang luas. Aisyah mematikan mesin. Untuk sesaat, hanya ada suara gemerisik daun dan kicau burung. "Ayo, turun, Yah, Bu," ajak Aisyah lembut. Ibu Siti dan Ayah Tono turun dengan ragu. Mereka seperti turis yang tersesat di negeri dongeng. Ibu Siti memegang ujung bajunya, sementara Ayah Tono merapikan kemeja batiknya yang sudah sedikit kusam. Mereka berdiri mematung di halaman. "Ya Allah, Aisyah. Ini rumah siapa? Nak? Temanmu, ya? Kita tidak salah alamat? Malu nanti kalau salah masuk, rumah orang kaya ini," kata Ibu Siti beruntun, suaranya terdengar cemas. Aisyah berjalan ke arah mereka. Ia raih kedua tangan keriput itu. Tangan yang dulu bekerja keras membesarkannya, tangan Ayah Tono yang kapalan karena puluhan tahun menjadi kuli bangunan, tangan Ibu Siti yang kasar karena mencuci baju tetangga. Aisyah menatap kedua orang tuanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Bismillah," ucap Aisyah. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Ia membukanya, di dalamnya ada sebuah kunci dengan gantungan kayu berukir. Ini bukan rumah teman Aisyah. Ini rumah ayah dan ibu. Ayah Tono terbatuk. Ibu Siti melepaskan pegangan tangan Aisyah dan menutup mulutnya. Mata mereka melebar. Kamu jangan bercanda, Syah." "Tidak lucu," kata Ayah Tono, suaranya bergetar. "Aisyah tidak bercanda, Yah. Selama ini Aisyah kerja keras merantau, banting tulang, itu semua buat ayah sama ibu. Aisyah sudah janji dalam hati, Aisyah mau ayah sama ibu menikmati masa tua dengan tenang. Tidak lagi kepanasan di kontrakan, tidak lagi kebanjiran kalau hujan." Aisyah menuntun mereka ke pintu utama yang besar. "Ini hadiah Aisyah. Tempat tinggal ayah dan ibu di masa tua. Ayo, buka pintunya, Bu." Aisyah meletakkan kunci itu di telapak tangan Ibu Siti. Tangan Ibu Siti gemetar hebat. Ia menatap Ayah Tono, lalu menatap Aisyah. Air mata akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru yang meledak. Ayah Tono, pria keras yang jarang menangis itu, terlihat menyeka sudut matanya dengan cepat. Dengan dibantu Aisyah, Ibu Siti memasukkan kunci itu ke lubangnya. Pintu terbuka.
Bagian dalam rumah itu bahkan lebih menakjubkan. Perabotannya sudah lengkap, semua baru dan tertata rapi. Sofa besar yang empuk, televisi layar datar raksasa, dan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan bukit seolah lukisan hidup. Aisyah menuntun mereka masuk. Ia tunjukkan kamar utama di lantai 1, yang sengaja ia desain agar orang tuanya tidak perlu naik turun tangga. Kamar itu luas, dengan kamar mandi dalam yang mewah dan pintu geser kaca yang langsung terhubung ke taman kecil di belakang. Ibu rasanya mimpi. Lirih Ibu Siti, duduk di tepi kasur empuk. Ia menangis sesenggukan di pelukan Aisyah. Ayah Tono berjalan ke arah jendela kaca di ruang tengah. Ia berdiri di sana lama sekali, memandang keluar. Aisyah menghampirinya. Ayah suka? Ayah Tono tidak menjawab langsung. Ia menarik napas panjang. Selama ini, ayah kira ayah sudah gagal jadi kepala keluarga. Tidak bisa kasih kamu dan adikmu kehidupan layak. Ayah cuma bisa kasih keringat, katanya pelan. Ternyata, Allah punya rencana lain. Kamu berhasil, Nak. Kamu lebih dari berhasil. Ayah Tono menoleh dan memeluk Aisyah erat. Hari itu, surga terasa begitu dekat. Aisyah menginap selama 3 hari, mengajari Ibu Siti cara menggunakan kompor listrik modern, menunjukkan Ayah Tono cara menyalakan pemanas air di kamar mandi, dan menemani mereka berjalan-jalan di taman kompleks. Ia melihat rona bahagia yang tulus di wajah mereka. Rona wajah yang sudah lama tidak ia lihat. Saat ia pamit kembali ke Jakarta untuk urusan pekerjaan, ia merasa begitu damai. Ia meninggalkan 2 asisten rumah tangga yang sudah ia siapkan untuk membantu dan menemani Ayah Tono serta Ibu Siti. Ia berjanji akan datang lagi akhir pekan depan. Ia mencium tangan mereka dan pergi dengan hati yang lapang. Ia tidak tahu, kedamaian itu hanya akan bertahan selama 1 minggu. 1 minggu berlalu begitu cepat. Aisyah menyelesaikan rapat pentingnya dengan klien dari luar negeri. Proyek besar berhasil ia dapatkan. Untuk merayakannya, ia langsung pergi ke restoran Padang favorit Ayah Tono, membeli sebungkus besar gulai kepala ikan kesukaannya. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah di bukit itu, Aisyah tersenyum, membayangkan betapa senangnya Ayah Tono nanti. Ia mengemudi dengan riang, tidak sabar ingin menghabiskan akhir pekannya memanjakan kedua orang tuanya. Ia sama sekali tidak memiliki firasat apapun. Ia tidak tahu bahwa di rumah yang seharusnya menjadi surga itu, neraka kecil sedang berlangsung. Aisyah tiba di depan gerbang perumahan tepat saat matahari mulai condong ke barat. Satpam yang sama menyapanya ramah, dan ia membalas dengan klakson pendek. Saat mobilnya mulai menaiki jalanan pribadi menuju rumahnya, Aisyah sedikit mengernyit. Ia melihat sebuah mobil city car berwarna merah terparkir sembarangan di depan halaman, sedikit menghalangi jalan masuk ke carport. Aisyah mengenali mobil itu. Itu mobil yang ia berikan untuk adiknya, Lucy, setahun yang lalu. Hatinya sedikit lega, mengira Lucy dan suaminya, Aji, datang menjenguk orang tua mereka. Tapi perasaan lega itu langsung menguap. Saat Aisyah memarkir mobilnya di belakang mobil Lucy, ia mendengar sesuatu. Bukan suara tawa atau obrolan keluarga yang hangat. Ia mendengar suara bentakan keras. Suara laki-laki. Itu suara Aji. Lalu disusul suara tawa melengking yang ia kenali sebagai suara Lucy. Hati Aisyah mendadak terasa dingin. Ia buru-buru mematikan mesin, bahkan lupa membawa bungkusan gulai kepala ikan yang ia letakkan di kursi penumpang. Dengan langkah cepat, Aisyah berjalan menuju teras utama. Gerbang kayu kecil menuju taman tidak ditutup rapat. Dari celah itulah Aisyah melihat pemandangan yang meremukkan hatinya. Pemandangan yang membuatnya ingin menjerit. Di sana, di atas rumput hijau terawat yang seharusnya jadi tempat Ayah Tono bersantai, tergeletak 2 buah koper butut. Koper lama mereka. Koper itu terbuka, dan isinya berceceran. Baju-baju daster sederhana, sarung Ayah Tono, bahkan sajadah dan mukena Ibu Siti terinjak-injak di rumput. Dan di sanalah ibunya. Ibu Siti duduk di tanah, di samping koper yang tumpah itu, menangis sesenggukan. Bahunya terguncang hebat. Tidak jauh darinya, Ayah Tono berdiri di teras. Pria tua itu tidak lagi terlihat tegap. Ia duduk di undakan teras, tubuhnya gemetaran hebat. Wajahnya pucat pasi, dan ia memegangi dadanya. Di hadapan mereka berdua, berdirilah Lucy dan Aji. Mereka berdiri seperti raja dan ratu yang baru saja memenangkan perang. Lucy, adiknya, berkacak pinggang dengan gaun ketatnya. Rambutnya dicat pirang. Aji, suaminya, bertubuh kurus dengan wajah angkuh, sedang menunjuk-nunjuk ke arah Ayah Tono. Sudah kubilangkan, Pak, Bu, pergi kalian dari sini. Jangan bikin malu, deh, teriak Aji. Suaranya bergema di halaman yang luas itu. Betul itu.
Lucy menimpali, suaranya lebih melengking. Kalian itu tidak pantas tinggal di sini. Rumah semewah ini cuma cocok buat aku sama Mas Aji. Kalian kan sudah tua, mau apa lagi? Tinggal saja di panti jompo. Lucy. Aji jangan begini, nak, rintih Ibu Siti. Ini rumah dikasih kakakmu. Aisyah. Justru itu, potong Aji kasar. Aisyah itu cuma pamer. Dia kasih kalian rumah ini supaya bisa pamer ke semua orang kalau dia anak berbakti. Padahal aslinya, dia itu pelit. Kami minta modal usaha saja tidak dikasih. Benar kan, Yang? Lucy tertawa. Tawa yang terdengar begitu jahat di telinga Aisyah. Dengar ya, Bu. Sekarang rumah ini jadi milik kami. Kalian itu miskin, tidak bisa memberi kami apa-apa. Anggap aja rumah ini sebagai warisan untuk kami. Warisan yang dipercepat. Lucy lalu menendang sebuah bungkusan kain kecil di dekat koper. Isinya berhamburan. Beberapa botol minyak kayu putih dan obat gosok. Cepat pergi. Bawa itu obat-obatan rematik kalian. Kami mau masuk. Tubuh Aisyah kaku. Darahnya terasa mendidih, namun kepalanya terasa dingin luar biasa. Ia melihat Ayah Tono mencoba berdiri, tapi kakinya terlalu gemetar. Ia melihat ibunya yang terus menangis memunguti baju-bajunya yang kotor. Ia melihat adiknya dan iparnya tertawa di atas penderitaan orang tua mereka. Saat itulah Aisyah melangkah masuk. Ia mendorong gerbang taman itu hingga terbuka lebar. Suara derit engselnya yang pelan terdengar begitu keras di tengah suasana tegang itu. Semua tawa berhenti seketika. Hening. Lucy membelalak. Mulutnya yang sedang tertawa langsung terkatup. Aji, yang sedang mengangkat tangannya hendak membentak lagi, membeku di tempat. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini pias. Ayah Tono dan Ibu Siti menoleh bersamaan. Aisyah. Lirih Ibu Siti, air matanya mengalir semakin deras. Ada sedikit harapan di matanya. Aisyah tidak memandang Lucy atau Aji. Ia berjalan lurus, melewati mereka berdua seolah mereka tidak ada. Langkahnya tenang dan mantap di atas rumput. Ia berjongkok di hadapan Ibu Siti. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil mukena yang kotor karena terinjak. Ia membersihkannya dari rumput dan tanah, melipatnya dengan rapi, lalu meletakkannya kembali ke dalam koper. Ia melakukan hal yang sama pada baju-baju ibunya yang lain. Satu persatu. Dengan sabar. Dengan gerakan yang penuh hormat. Suasana begitu hening. Hanya terdengar isak tangis Ibu Siti yang tertahan dan suara Aisyah memindahkan barang. Lucy dan Aji saling pandang, tampak bingung dengan reaksi Aisyah yang di luar dugaan. Seharusnya Aisyah marah, berteriak, atau menangis. Bukan diam seperti ini. Setelah semua barang masuk kembali ke koper, Aisyah menutupnya. Ia lalu berdiri dan membantu Ibu Siti berdiri. Ibu masuk. Ya, biar Aisyah yang urus, bisiknya pelan. Ia lalu menoleh ke Ayah Tono. Ayah, tolong temani ibu di dalam. Telepon Pak Ujang, satpam di depan. Bilang ada penyusup di rumah ini. Apa katamu? Aji akhirnya menemukan suaranya. Penyusup? Kami ini keluarga. Lucy ini adiknya. Dia juga berhak. Aisyah akhirnya menatap mereka. Tatapannya lurus, tajam, dan dingin. Hijabnya yang rapi membingkai wajahnya yang tenang namun menyimpan kemarahan yang luar biasa. Ia berjalan pelan ke arah mobilnya, mengambil ponselnya. Lucy, Aji, kata Aisyah, suaranya datar. Kalian punya waktu 5 menit untuk mengambil barang-barang kalian yang ada di dalam mobil merah itu, dan pergi dari properti ini. Aji tertawa gugup. Hei, jangan mentang-mentang kamu yang beli, kamu bisa seenaknya. Lucy juga anak ayah dan ibu. Dia berhak atas rumah ini. Aisyah tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Warisan, katamu tadi, tanyanya. Suaranya masih pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Setahuku, orang yang akan mewariskan masih hidup dan sehat di sini. Dan setahuku juga, Aisyah mengangkat ponselnya, surat-surat rumah ini, mobil yang kalian pakai, bahkan apartemen yang kalian tinggali di Jakarta, semuanya atas namaku. Wajah Lucy dan Aji berubah dari angkuh menjadi bingung, lalu menjadi marah. Pengakuan Aisyah bahwa semuanya atas namanya adalah tamparan yang tidak mereka duga. Selama ini mereka mengira Aisyah hanya membelikan, lalu memberikannya begitu saja. Mereka tidak pernah berpikir Aisyah akan begitu, perhitungan. Bohong. Desis Lucy, matanya menyipit. Kamu pasti bohong. Kamu cuma mau pamer, kan? Kamu sengaja bikin kami kelihatan bodoh di depan ayah sama ibu. Aji,
yang egonya terusik, mengambil langkah maju. Dia sekarang berdiri tepat di depan Aisyah, menjulanginya. Tubuhnya kurus, tapi sikapnya mengancam. "Heh, Syah. Dengar ya. Sekali keluarga tetap keluarga. Kamu tidak bisa main usir-usir kami seenaknya. Kamu pikir kamu siapa? Tuhan? Cuma karena kamu punya uang, kamu bisa injak-injak kami." Aisyah tidak mundur satu langkah pun. Dia menatap Aji dengan tenang, tatapan yang membuat Aji merasa seolah sedang ditelanjangi. Disinilah letak kekuatan Aisyah. Dia tidak pernah menjadi orang yang meledak-ledak. Bertahun-tahun ditempa di dunia bisnis yang kejam, dia belajar bahwa keheningan adalah senjata yang paling tajam. "Kalian masih punya waktu 4 menit, kata Aisyah pelan, seolah sedang mengingatkan anak kecil. "Ini adalah momen, kulakukan ini." Aisyah tidak berteriak. Dia tidak membalas makian. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang membuat Lucy dan Aji semakin marah. Dia berbalik, memunggungi mereka berdua. Dia berjalan kembali ke teras, ke tempat Ayah Tono yang masih gemetaran. "Ayah, ayo kita masuk. Di luar dingin, nanti rematik ayah kambuh," ucap Aisyah, suaranya berubah menjadi lembut dan penuh perhatian saat berbicara dengan ayahnya. Dia berjongkok, membantu ayahnya berdiri, memapahnya. Tindakan Aisyah yang mengabaikan mereka adalah penghinaan terbesar bagi Aji. Merasa tidak dianggap, amarah Aji meledak. Dia melompat ke teras dan dengan kasar menarik bahu Aisyah. "Aku lagi ngomong sama kamu, sialan. Kamu jangan pura-pura tuli." Cengkeraman Aji begitu keras, hingga Ayah Tono terhuyung. Cengkeraman itu juga membuat hijab Aisyah yang terpasang rapi menjadi sedikit miring. Semua berhenti. Aisyah berhenti bergerak. Dia tidak menoleh. Dia hanya perlahan-lahan membantu ayahnya duduk di kursi rotan yang ada di teras. "Ayah duduk di sini dulu, tenang." Lalu, dia berdiri. Sangat pelan. Dia membenarkan letak hijabnya yang miring dengan gerakan yang anggun, seolah sedang membersihkan debu. Setelah hijabnya kembali rapi, dia menoleh untuk menatap Aji. Matanya tidak lagi dingin. Matanya menyala. "Lepaskan tanganmu dari bahuku," kata Aisyah. Suaranya tidak naik, tapi ada getaran berbahaya di dalamnya. Aji, yang terkejut dengan reaksinya sendiri, justru semakin angkuh. "Kenapa? Kamu mau pukul aku? Ayo, pukul. Biar ayah sama ibu lihat kelakuan anak kesayangan mereka." Aisyah tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk Aji berdiri. "Aku tidak perlu mengotori tanganku, Aji. Tapi kamu baru saja melakukan kesalahan besar. Kamu bukan cuma menghina orang tuaku. Kamu bukan cuma mencoba merampas hartaku. Tapi kamu," Aisyah menunjuk dada Aji dengan dagunya, "baru saja menyentuhku tanpa izin." "Alah, drama kamu," potong Lucy, yang berlari naik ke teras. "Mas Aji, jangan dengerin. Dia cuma gertak. Dia itu penakut." "Lucy," Aisyah memindahkan tatapannya ke adiknya. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Hanya karena ibu masih menangis di dalam. Suruh suamimu minta maaf. Ambil barang-barang kalian, dan pergi." "Tidak akan." Lucy berteriak, kini dia yang maju. "Kami tidak akan pergi sebelum rumah ini jadi milik kami. Kamu itu kakak yang pelit. Kamu punya segalanya, tapi kamu tidak mau berbagi. Kamu serakah." "Serakah?" Aisyah akhirnya tertawa kecil. Tawa yang getir. "Aku serakah? Lucy, Lucy. Kamu tinggal di apartemenku. Kamu pakai mobilku. Kamu dan suamimu hidup dari uang yang aku kirim setiap bulan. Uang yang kamu bilang, cuma sedikit. Sekarang, aku menghadiahkan rumah untuk ayah dan ibu pensiun dengan tenang, dan kamu datang, mengusir mereka, lalu bilang aku yang serakah." Fakta-fakta itu, yang diucapkan dengan begitu lugas, membuat Lucy terdiam. Dia tidak punya jawaban. "Waktu kalian habis," kata Aisyah, nadanya kembali datar. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku gamisnya. Aji panik. "Mau apa kamu? Telepon preman?" "Aku mau telepon Pak Ujang. Satpam di depan. Aku akan minta dia panggil polisi dari polsek terdekat," jawab Aisyah sambil mulai menekan nomor. "Aku akan laporkan kalian atas 3 hal. 1. Penyerobotan properti pribadi. 2. Perlakuan tidak menyenangkan dan pengancaman terhadap lansia, yaitu Ayah Tono dan Ibu Siti. 3. Aisyah menatap Aji tajam, percobaan kekerasan fisik terhadapku. Rekaman CCTV di teras ini, Aisyah menunjuk kamera kecil yang tersembunyi di sudut atap, akan jadi bukti yang sangat bagus."
Mata Aji dan Lucy sontak menatap ke kamera kecil yang berkedip merah itu. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak tahu rumah ini dilengkapi sistem keamanan secanggih itu. Kamu menjebak kami, pekik Lucy. Aku tidak menjebak siapa-siapa. Aku hanya melindungi milikku, kata Aisyah. Sekarang, kalian masih tidak percaya kalau semua atas namaku? Kalian masih berpikir aku bohong? Aji menelan ludah. Gertakannya tadi hilang entah kemana. Lucy gemetar, antara marah dan takut. Kalian mau lihat surat-suratnya? Biar jelas, tanya Aisyah. Biar kalian tidak bisa bilang aku mengada-ada. Aisyah tidak menunggu jawaban mereka. Dia menyimpan ponselnya. Ayah, ayo masuk. Kita selesaikan di dalam. Dia memapah Ayah Tono masuk ke dalam rumah. Lucy dan Aji berdiri mematung di teras. Mereka saling pandang. Mereka tahu mereka sudah kalah telak dalam babak ini. Tapi rasa penasaran, dan mungkin sedikit harapan gila bahwa Aisyah hanya menggertak, membuat mereka mengikuti. Dengan langkah berat, mereka berdua ikut masuk ke dalam rumah yang seharusnya menjadi milik mereka hari ini. Mereka masuk bukan sebagai pemilik, tapi sebagai terdakwa. Bagian dalam rumah itu terasa hangat dan mewah. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela-jendela raksasa, menerpa perabotan mahal yang tertata sempurna. Ironisnya, suasana di antara orang-orang di dalamnya terasa begitu dingin, sedingin es. Ibu Siti sudah duduk di sofa beludru yang besar, ditemani seorang asisten rumah tangga yang berusaha menenangkannya. Ibu Siti masih sesenggukan, memegang dadanya. Ayah Tono duduk kaku di sampingnya, wajahnya masih pucat. Lucy dan Aji berdiri canggung di tengah ruangan. Mereka seperti noda di atas lukisan yang sempurna. Pakaian Lucy yang terlalu mencolok dan ekspresi angku Aji yang kini bercampur takut, terlihat sangat tidak pada tempatnya di ruangan yang elegan itu. Aisyah tidak mempersilakan mereka duduk. Dia juga tidak duduk. Dia berjalan lurus melewati ruang tamu, menuju dinding yang dihiasi panel kayu estetik. Salah satu panel itu ia tekan dengan urutan tertentu. Panel itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah ruang kerja kecil yang tersembunyi. Di dalamnya ada rak buku dan sebuah meja kerja minimalis. Lucy dan Aji mengamati dengan mata terbelalak. Mereka tidak tahu ada ruangan rahasia di rumah itu. Aisyah masuk ke ruang kerja itu sebentar. Ketika dia keluar, dia membawa sebuah map kulit tebal berwarna hitam. Dia berjalan kembali ke ruang tamu, ke meja kopi besar yang terbuat dari kayu solid di depan sofa. Dia tidak melempar map itu. Dia meletakkannya dengan tenang di atas meja. Bunyi map kulit yang bertemu permukaan kayu itu terdengar begitu keras di ruangan yang hening. Kalian mau bukti, kan? Kata Aisyah. Silakan. Buka, dan baca. Lucy dan Aji saling dorong. Tak satu pun dari mereka yang mau maju lebih dulu. Akhirnya, Aji yang memberanikan diri. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengambil map itu. Dia membukanya. Dokumen pertama yang ia lihat adalah lembaran tebal dengan logo Garuda emas di atasnya. Sertifikat hak milik, gumam Aji. Dia membaca nama yang tertera di sana. Pemilik, Aisyah. Wajah Aji semakin pucat. Dia cepat-cepat membuka lembar berikutnya. Itu, kata Aisyah, suaranya terdengar jelas, adalah BPKB mobil Honda City merah yang kamu parkir sembarangan di luar. Lucy. Mobil yang kamu pakai untuk pamer ke teman-teman arisanmu. Coba baca nama pemilik di BPKB itu. Lucy merebut dokumen itu dari tangan Aji. Matanya bergerak cepat. Aisyah. Bisiknya. Selama ini aku biarkan kamu pakai STNK atas namamu, supaya kamu mudah kalau ada apa-apa di jalan. Tapi kepemilikan penuhnya, BPKB-nya, ada padaku. Aku hanya meminjamkannya, jelas Aisyah. Dan yang ini, Aisyah menunjuk satu bundel dokumen lagi di dalam map. Favoritku. Ini adalah akta jual beli apartemen 2 kamar di Jakarta Pusat. Apartemen yang kalian tempati sekarang. Apartemen yang selalu Aji banggakan sebagai hasil kerja kerasnya di depan keluarga besar. Aji mundur selangkah. Dia tidak berani menyentuh dokumen itu. Bacakan namanya, Aji, perintah Aisyah. Aji diam. Bacakan, bentak Aisyah. Ini adalah pertama kalinya dia menaikkan suaranya. Bentakan itu membuat semua orang di ruangan itu terlonjak kaget, termasuk Ayah Tono dan Ibu Siti. Aji yang terkejut, tergagap. Aisyah. Benar, kata Aisyah, kembali mengontrol suaranya. Rumah yang kalian sebut warisan ini, atas namaku. Mobil yang kalian pakai, atas namaku. Apartemen yang kalian tinggali, atas namaku. Sekarang, katakan padaku, Lucy, Aji.
Hak apa yang kalian punya untuk mengusir ayah dan ibu dari rumahku? Penekanan pada kata, rumahku, begitu tajam, bagai belati. Kehancuran total terlihat di wajah Lucy. Ini bukan lagi kemarahan. Ini adalah kehancuran dari rasa iri dan dengki yang sudah ia pupuk bertahun-tahun. Kakaknya tidak hanya kaya. Kakaknya cerdas. Kakaknya mengontrol segalanya. Kamu jahat, Kak. Kamu jahat. Lucy menjerit, kali ini seperti anak kecil yang mainannya direbut. Air matanya mengalir deras. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu mau kami semua menyembah kamu, kan? Kamu mau kami jadi budak kamu selamanya. Kamu tidak pernah tulus membantu. Kamu pelit. Kamu perhitungan. Aku pelit? Aisyah menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Aku perhitungan? Lucy, aku memberimu tempat tinggal gratis selama 3 tahun. Aku memberimu mobil. Aku mentransfer uang ke rekeningmu setiap tanggal 1, tanpa pernah kamu minta. Aku membiayai pengobatanmu saat kamu sakit. Aku membayar utang-utang suamimu saat dia main judi. Hentikan, teriak Aji, wajahnya merah padam karena malu. Itu tidak benar. Tidak benar. Aisyah tersenyum miring. Aku punya semua bukti transfernya di ponselku, Aji. Lengkap dengan catatan, untuk bayar utang Pak Aji. Mau aku tunjukkan sekarang? Aji terdiam. Rahangnya mengeras. Aku melakukan semua itu, Lucy, lanjut Aisyah, kini menatap adiknya dengan tatapan sedih. Aku melakukan semua itu karena aku kakakmu. Aku pikir, dengan membantu kalian, kalian bisa hidup lebih baik. Aku pikir, kalian akan menggunakan kesempatan itu untuk mandiri. Tapi aku salah. Semakin aku memberi, kalian semakin serakah. Semakin aku membantu, kalian semakin malas. Aisyah menarik napas panjang. Hari ini, kalian sudah keterlaluan. Kalian menyentuh 2 orang yang paling aku hormati di dunia ini. Kalian mengusir ayah dan ibu dari rumah yang aku siapkan untuk mereka. Kalian menghina mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Aisyah kembali mengambil ponselnya. Kali ini dia benar-benar menekan sebuah nomor. Selamat sore, Pak Ujang. Maaf mengganggu. Betul, saya Aisyah. Pak, mohon jangan izinkan mobil Honda City merah keluar dari gerbang. Ya, betul. Mobil itu akan saya minta driver saya ambil besok. Sekarang, tolong panggilkan 1 taksi ke alamat rumah saya. Atas nama Lucy. Terima kasih. Aisyah menutup telepon. Dia menatap Lucy dan Aji yang membeku. Apa maksudmu? Tanya Lucy, suaranya bergetar. Maksudku jelas, kata Aisyah. Mobil itu aku tarik. Kalian pulang naik taksi. Dan untuk apartemen, Aisyah berjalan kembali ke ruang kerjanya, mengambil selembar kertas dan pulpen. Dia menulis sesuatu. Ini alamat pengacara saya. Besok pagi, kalian akan menerima surat pengosongan apartemen. Aku beri kalian waktu 30 hari untuk angkat kaki dari sana. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Lucy histeris. Dia mencoba menerjang Aisyah, tapi Aji menahannya. Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya, kata Aisyah. Semua fasilitas aku cabut. Kartu kredit tambahan, transfer bulanan. Semuanya berhenti hari ini. Aisyah. Jangan, nak. Ibu Siti yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dia adikmu, Syah. Jangan begitu. Aisyah menoleh ke ibunya. Tatapannya melembut. Ibu, Aisyah melakukan ini justru karena Aisyah sayang sama ibu dan ayah. Aisyah tidak mau ibu dan ayah diganggu lagi. Dan Aisyah melakukan ini karena Aisyah harusnya sudah melakukannya sejak lama. Lucy harus belajar. Aji harus belajar. Bahwa di dunia ini, semua ada konsekuensinya. Aisyah kembali menatap Lucy dan Aji. Taksi kalian akan tiba dalam 15 menit. Silakan tunggu di pos satpam. Jangan di rumah saya. Suara taksi yang menjauh di jalanan bawah terdengar samar-samar, lalu hilang. Di ruang tamu yang megah itu, keheningan yang tersisa terasa jauh lebih berat dan menindas daripada keributan beberapa saat lalu. Lucy dan Aji telah pergi. Di atas meja kopi, map kulit hitam itu masih tergeletak, terbuka, menjadi saksi bisu dari drama keluarga yang baru saja terjadi. Bungkusan gulai kepala ikan yang Aisyah beli untuk Ayah Tono masih tergeletak di mobilnya, sudah dingin, sama seperti hatinya. Asisten rumah tangga yang tadi ketakutan, kini keluar perlahan dari dapur, membawa nampan berisi 3 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja, di samping surat-surat berharga itu, lalu pamit undur diri tanpa suara.
Aisyah akhirnya duduk. Dia tidak duduk di sofa empuk, tapi memilih berjongkok di lantai, di depan kedua orang tuanya. Dia mengambil tangan Ibu Siti yang masih dingin dan menggenggamnya. "Sudah, Bu. Semuanya sudah aman," kata Aisyah pelan. "Mereka sudah pergi. Tidak akan ada yang mengganggu ibu dan ayah lagi di sini." Aisyah mengira ibunya akan lega. Dia mengira ibunya akan berhenti menangis. Tapi dia salah. Genggaman Ibu Siti justru mengerat. Isak tangisnya yang tadi mereda, kini meledak lagi. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan yang penuh ketakutan. "Aman, Nak? Justru ini baru permulaan," lirih Ibu Siti, suaranya parau. Aisyah mengernyit. "Maksud ibu? Apalagi yang Lucy lakukan?" Ayah Tono, yang sedari tadi hanya dia mematung, tiba-tiba menunduk dalam. Bahunya berguncang. Pria tua yang tegap itu terlihat begitu rapuh. "Ini semua salah ayah, Syah," ucapnya. "Ayah?" Aisyah beralih, menyentuh lutut ayahnya. "Salah ayah bagaimana? Ayah tidak melakukan apa-apa. Ayah bodoh. Ayah sudah tua, tapi masih gampang dibodohi," kata Ayah Tono. Suaranya pecah. Bukan minggu ini mereka datang. Sejak sebulan lalu, Lucy dan Aji sudah sering ke kontrakan kita. Mereka bilang butuh modal usaha. Mereka minta ayah jadi penjamin. Ayah bilang, "Ayah punya apa? Ayah ini cuma kuli bangunan pensiun." Ibu Siti melanjutkan cerita. "Waktu itu, Aji bilang tidak apa-apa, Pak. Yang penting KTP ayah. Katanya untuk syarat administrasi mendaftarkan usaha. Ayahmu, karena percaya, dia kasih, Nak, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga." Hati Aisyah mulai terasa tidak enak. Perasaannya jauh lebih buruk daripada saat melihat mereka melempar koper tadi. Lalu, desaknya pelan. "Seminggu setelah kamu kasih kami rumah ini," lanjut Ayah Tono, "Lucy dan Aji datang lagi ke sini. Mereka datang bukan untuk kasih selamat. Mereka datang sambil menangis. Mereka bilang mereka dikejar-kejar utang." "Utang apa?" tanya Aisyah tajam. Judi online," bisik Ibu Siti. "Aji main. Kalah besar. Tapi utangnya. Utangnya atas nama ayah." Ayah Tono menyelesaikan kalimat itu. Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah dan penuh dengan rasa malu yang mendalam. "Aji tidak pernah mendaftarkan usaha. Dia pakai KTP ayah untuk meminjam di puluhan aplikasi pinjaman online ilegal. Dia pakai KTP ayah untuk mendaftar di situs judi itu. Dan yang paling parah, Nak." Ayah Tono merogoh sakunya. Mengeluarkan ponsel lama miliknya. Dia menunjukkan sebuah pesan. Isinya adalah ancaman dari penagih utang, dengan foto Ayah Tono yang disandingkan dengan kata-kata kotor. "Mereka punya foto ayah. Mereka punya data-data kita. Dan jumlahnya, ya Allah, jumlahnya 1,5 miliar, Syah." Aisyah menahan napas. 1,5 miliar. Itulah kenapa mereka datang hari ini, Ibu Siti terisak. Mereka sudah putus asa. Penagih utang memberi mereka waktu sampai akhir pekan ini. Kalau tidak, mereka akan sebarkan data ayahmu, dan mereka akan melaporkan ayahmu ke polisi. Melaporkan ayah? Aisyah tidak mengerti. Kenapa ayah yang dilaporkan? Ayah kan korban. Karena Ayah Tono menelan ludah, Aji tidak hanya meminjam. Dia juga memalsukan dokumen bank. Dia memalsukan slip gaji atas nama ayah. Dia memalsukan tanda tangan ayah di beberapa surat perjanjian utang dengan rentenir. Mereka bilang, ayahmu ikut terlibat dalam komplotan penipuan. Jantung Aisyah serasa berhenti berdetak. Ini bukan lagi drama keluarga. Ini bukan lagi soal keserakahan. Ini adalah kejahatan. Kejahatan terencana yang menjadikan ayahnya sendiri sebagai tameng. Adiknya, Lucy, dan suaminya, Aji, telah dengan sadar mengorbankan Ayah Tono untuk dipenjara, demi menutupi perbuatan busuk mereka. Alasan mereka begitu ngotot ingin memiliki rumah ini menjadi sangat jelas. Mereka tidak ingin memiliki. Mereka ingin menjualnya secepat mungkin untuk membayar utang itu dan lari. Kemarahan Aisyah yang tadi panas, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan berbahaya. Kemarahan yang terukur. Mereka pikir, desis Aisyah, mereka bisa menghancurkan nama baik ayah, lalu Aisyah akan diam saja. Dia berdiri. Dia tidak lagi terlihat seperti anak yang sedang menghibur orang tuanya. Dia terlihat seperti seorang CEO yang baru saja menemukan pengkhianatan besar di perusahaannya. "Bu, ayah, dengarkan Aisyah," katanya, suaranya mantap. "Mulai detik ini, ibu dan ayah tidak perlu takut.
Jangan balas satupun pesan atau telepon dari Lucy, Aji, atau nomor tidak dikenal. Biar Aisyah yang urus. Bukan sebagai kakak mereka, tapi sebagai orang yang akan membersihkan nama baik ayah Tono. Ibu Siti menatapnya cemas. Kamu mau apa, Nak? Jangan lapor polisi. Nanti Lucy di penjara? Bu? Aisyah berlutut lagi, memegang kedua bahu ibunya. Saat ini, yang sedang terancam di penjara itu ayah. Lucy dan Aji yang mengaturnya. Ibu pilih selamatkan ayah, atau selamatkan anak yang sudah tega mengorbankan ayahnya sendiri. Ibu Siti tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Aisyah berdiri. Dia mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon Pak Ujang. Dia menelepon nomor lain. Nomor yang tersimpan di kontak cepatnya. Selamat malam, Pak Rahmat, sapa Aisyah ke telepon. Maaf mengganggu malam-malam. Saya Aisyah. Betul. Saya ada masalah besar. Sangat besar. Saya butuh bantuan hukum terbaik yang Bapak punya. Ini bukan soal perdata, Pak. Ini soal pidana. Pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan menjebak orang tua saya. Dia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban di seberang. Ya, Pak. Saya akan kirimkan semua buktinya. Saya mau, kita sapu bersih mereka. Aisyah tidak tidur malam itu. Ruang kerja kecil yang tersembunyi di balik panel kayu itu, kini berubah menjadi pusat komando perang. Laptopnya menyala, menampilkan panggilan video dengan Pak Rahmat, pengacara utamanya, seorang pria parubaya berkacamata yang terkenal tenang dan sangat tajam. Di sisinya, Aisyah memegang secangkir kopi hitam pekat. Ini buruk, Bu Aisyah, kata Pak Rahmat dari layar, setelah Aisyah selesai menceritakan segalanya dan mengirimkan foto pesan ancaman dari ponsel ayah Tono. Pemalsuan tanda tangan dan pencurian identitas untuk pinjaman adalah pidana murni. Posisi Pak Tono sebagai korban memang kuat, tapi kita harus membuktikan bahwa beliau sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat. Itulah tugas Bapak, kata Aisyah lugas. Saya tidak peduli biayanya. Bersihkan nama ayah saya. Saya mau semua utang atas nama beliau itu batal demi hukum. Bisa diatur. Tapi kita kekurangan satu hal penting, kata Pak Rahmat. Kita butuh pengakuan. Atau setidaknya bukti kuat bahwa Aji dan Lucy adalah dalangnya. Saat ini, mereka hanya menuduh. Kita perlu mereka mengaku. Bagaimana caranya? Kita perlu memancing mereka. Tapi tidak bisa sembarangan. Saya sarankan, kita pakai tim investigasi swasta. Mereka bisa melacak aliran dana, mencari bukti digital. Mereka bisa menggali lebih dalam daripada yang bisa kita lakukan secara legal dalam waktu singkat, usul Pak Rahmat. Lakukan, kata Aisyah tanpa ragu. Saya mau tahu semuanya. Rekening Bank Aji, rekening Bank Lucy, aktivitas media sosial mereka, semua lubang yang mereka gali. Saya mau tahu sedalam apa. Baik. Saya akan kerahkan tim terbaik. Sementara itu, Pak Rahmat menatap Aisyah tajam. Bu Aisyah dan keluarga harus sangat hati-hati. Jangan hubungi mereka. Jika mereka menghubungi, jangan diangkat. Kita. Telepon Aisyah yang lain, ponsel pribadinya, tiba-tiba bergetar hebat di atas meja. Nama, Lucy, berkedip-kedip di layar. Mereka menelepon saya, Pak, kata Aisyah. Pak Rahmat tersenyum tipis. Bagus. Ini kesempatan kita. Angkat, Bu. Tapi nyalakan speakernya. Biarkan saya ikut mendengar. Aisyah menarik napas. Dia menggeser tombol hijau. Halo. Kak Aisyah. Kakak jahat. Kakak tega banget. Suara jeritan histeris Lucy langsung memekakan telinga. Terdengar suara tangisan yang dibuat-buat. Kakak usir kami. Kakak ambil mobil. Sekarang Mas Aji dipecat dari kantornya. Kak, Hicks. Kakak puas? Kakak puas lihat kami menderita? Aisyah terdiam sejenak. Dipecat? Secepat ini? Dia menatap layar Pak Rahmat, yang juga terlihat sedikit terkejut. Dia tidak dipecat, bisik Aisyah pada Pak Rahmat, lalu kembali berbicara ke telepon dengan nada datar. Apa urusannya denganku, Lucy? Kakak. Mas Aji dipecat karena auditor kantornya tiba-tiba datang. Mereka bilang ada keanehan di pembukuan. Ini pasti gara-gara kakak. Kakak telepon kantornya, kan? Kakak yang lapor, kan? Dugaan Lucy salah, tapi itu adalah informasi baru yang sangat berharga. Aji tidak dipecat. Dia sedang diaudit. Sesuatu yang Aji sembunyikan di kantornya mulai tercium. Aku tidak tahu apa-apa soal pekerjaan suamimu,
kata Aisyah dingin. Aku sibuk mengurus ayah. Kalian sudah membuat ayah sakit. Ayah sakit? Suara Lucy berubah. Ada nada panik yang tulus di sana. Ayah kenapa? Kakak jangan bohong. Kenapa? Kamu khawatir? Cibir Aisyah. Setelah kamu dan suamimu menjadikannya tameng untuk utang judi kalian. Hening sejenak di seberang. Kakak tahu? Suara Lucy kini berubah jadi ciut. Aku tahu semuanya, Lucy. 500 miliar. Atas nama ayah Tono. Kalian benar-benar hebat, kata Aisyah. Kak tolong, Kak bukan begitu. Lucy mulai meracau. Kami terpaksa. Aji hilaf. Kami janji akan bayar. Tapi kami perlu uang. Tolong, Kak, jangan hukum kami begini. Kasih kami pinjam uang. Nanti kami ganti. Ya? Pak Rahmat di layar video menggelengkan kepalanya kuat-kuat, memberi isyarat, jangan. Tidak ada uang lagi untuk kalian, kata Aisyah, lalu dia menutup teleponnya. Pak Rahmat mengangguk puas. Informasi yang sangat bagus. Aji hilaf, kami janji akan bayar. Itu sudah setengah pengakuan. Sekarang, tim investigasi saya punya target baru, kantor Aji. Ini lebih besar dari sekadar judi online. Rencana Aisyah mulai terbentuk. Jebakan baliknya harus segera dipasang. Pagi harinya, dia berbicara dengan Ayah Tono dan Ibu Siti. Mereka terlihat lebih tua 10 tahun hanya dalam satu malam. Ayah, Ibu, kata Aisyah lembut sambil menyodorkan sarapan. Aisyah butuh bantuan ayah dan ibu. Bantuan apa? Nak, kami sudah tidak bisa apa-apa. Lirih Ayah Tono. Bisa. Aisyah akan melawan mereka lewat hukum. Tapi Aisyah butuh bukti kuat. Aisyah mau, kalau nanti Lucy telepon ibu atau ayah, tolong diangkat. Ibu Siti menggeleng. Ibu tidak mau dengar suara dia lagi. Ini penting, Bu. Angkat teleponnya. Pura-pura ibu kasihan sama dia. Pura-pura ibu mau bantu bujuk Aisyah. Biarkan dia bicara. Biarkan dia menceritakan semuanya. Bilang saja, jelaskan dulu semuanya ke ibu, biar ibu ngerti, nanti ibu sampaikan ke kakakmu. Pancing dia untuk mengaku, Bu. Pancing dia untuk menceritakan semua kebusukan Aji. Rekam semua percakapannya. Jelas Aisyah. Ayah Tono menatap Aisyah. Kamu mau menjebak adikmu sendiri, Syah? Aisyah menatap ayahnya lekat. Ayah. Mereka bukan menjebak ayah. Mereka sudah melemparkan ayah ke api. Aisyah hanya berusaha menarik ayah kembali, sebelum ayah hangus terbakar. Ayah Tono terdiam. Lalu, dia mengangguk pelan. Ayah akan lakukan. Rencananya berhasil. Siang harinya, Lucy menelepon Ibu Siti. Putus asa karena Aisyah memblokir nomornya, Lucy mengadu pada ibunya. Ibu Siti, dengan hati hancur namun mengikuti skenario Aisyah, berpura-pura luluh. Dia memancing Lucy untuk menceritakan segalanya. Dan Lucy, yang panik dan merasa punya harapan baru lewat ibunya, menceritakan semuanya. Dia menyalahkan Aji. Dia bilang Aji terjebak penggelapan uang di kantornya. Dia bilang utang judi itu untuk menutupi uang yang dia gelapkan. Dia bilang mereka butuh uang bukan cuma untuk bayar utang, tapi untuk kabur. Semua percakapan itu terekam. Pada saat yang sama, tim investigasi swasta Aisyah mengirimkan laporan awal mereka. Email itu dibuka Aisyah di ruang kerjanya. Jantungnya berdebar kencang. Laporan itu mengkonfirmasi semua cerita Lucy. Aji telah menggelapkan uang perusahaan di tempatnya bekerja selama 6 bulan terakhir. Jumlahnya fantastis. Jauh lebih besar dari utang judinya. Tapi ada satu hal lagi di akhir laporan itu. Sesuatu yang membuat darah Aisyah membeku. Tim kami, tulis investigator itu, menemukan adanya bukti pemesanan 2 tiket pesawat sekali jalan. Tujuan, Singapura. Tanggal keberangkatan, 3 hari dari sekarang. Tiket itu dipesan atas nama Lucy dan Aji. Mereka berencana kabur ke luar negeri. Aisyah menutup laptopnya. Mereka tidak hanya ingin lari dari utang. Mereka ingin lari dari penggelapan uang. Mereka ingin lari setelah menjual rumah ini. Dan mereka akan meninggalkan Ayah Tono, sendirian, untuk menghadapi penagih utang dan polisi yang menyelidiki kasus penggelapan di kantor Aji. Bukan, batin Aisyah. Mereka bukan cuma serakah. Mereka monster. Malam itu, di apartemen yang sempit dan pengap, suasana terasa seperti di dalam kubur. Lucy dan Aji duduk di lantai. Sofa yang biasanya mereka pakai untuk bersantai kini terasa seperti milik orang lain.
Surat pengosongan apartemen sudah tiba sore tadi, diantar kurir, dingin dan resmi. 30 hari. Mereka punya 30 hari untuk enyah dari sana. Kemarahan Lucy yang meledak-ledak kini telah berubah menjadi ketakutan yang sunyi. Aji, di sisi lain, tidak lagi angkuh. Dia terus-menerus berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, menggigiti kukunya, matanya liar. Kita harus pergi, kata Aji tiba-tiba, suaranya serak. Auditor itu, mereka pasti menemukan sesuatu hari ini. Aku tidak bisa kembali ke kantor besok. Aku bisa ditangkap. Lucy menatapnya nanar. Pergi? Pergi kemana? Mas? Kita tidak punya apa-apa. Mobil diambil, apartemen disita, rekeningku kosong. Masih ada uang. Pasti masih ada. Aji membentak. Dia merampas dompet Lucy dari atas meja. Dia mengeluarkan semua kartu. Hanya ada kartu debit bank biasa dengan sisa saldo beberapa ratus ribu rupiah, dan sebuah kartu kredit berwarna silver. Kartu tambahan yang Aisyah berikan pada Lucy 2 tahun lalu untuk keperluan darurat. Ini, seru Aji, matanya berbinar gila. Kita pakai ini. Kita tarik tunai semaksimal mungkin, lalu kita pergi. Kita jual perhiasanmu, kita beli tiket bus malam ini juga. Lucy ragu. Tapi, Kak Aisyah pasti sudah. Dia tidak mungkin ingat kartu seremeh ini. Dia terlalu sibuk dengan rumah mewahnya. Potong Aji tidak sabar. Cepat ganti baju. Kita ke ATM sekarang. 15 menit kemudian, mereka berada di lobi ATM sebuah mall yang sepi. Aji berdiri gelisah di luar, sementara Lucy masuk ke bilik ATM. Tangan Lucy gemetar saat memasukkan kartu itu. Dia memasukkan PIN-nya. Dia memilih menu tarik tunai. 2.500.000 rupiah. Mesin ATM berbunyi memproses. Lalu, sebuah pesan muncul di layar. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Lucy menelan ludah. Dia mencoba lagi. 1 juta. Ditolak. 500.000. Ditolak. Kenapa lama sekali? Bentak Aji dari luar. Lucy keluar dengan wajah pucat. Ditolak, Mas. Kartunya tidak bisa. Sialan. Aji mengumpat. Dia memblokirnya. Wanita iblis itu memblokir semuanya. Aji menendang tempat sampah di dekatnya. Bagaimana dengan mobil? Kita tidak bisa menjualnya. Mas, kamu lupa? Pak Ujang Satpam itu bilang mobilnya akan diambil driver Kak Aisyah. Kak Aisyah sudah memegang BPKB-nya. Tidak ada yang mau membeli mobil tanpa surat lengkap. Jelas Lucy, suaranya nyaris menangis. Mereka berdua terdiam. Terjebak. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Aisyah tidak hanya mengambil kembali semua fasilitasnya. Dia telah memotong setiap jalur pelarian mereka. Dia telah melumpuhkan mereka secara finansial. Dengan langkah gontai, mereka kembali ke apartemen. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Lucy menangis dalam diam di sofa, sementara Aji membanting-banting ponsel lamanya, mengecek apakah ada sisa pulsa, entah untuk apa. Tiba-tiba, ponsel Aji berdering. Nomornya tidak dikenal. Aji dan Lucy saling pandang. Dengan ragu, Aji mengangkatnya dan menyalakan speaker. Selamat malam. Apa saya bicara dengan Tuan Aji dan Nona Lucy? Suara di seberang terdengar berat, profesional, dan sangat dingin. Ini bukan suara penagih utang pinjaman online yang biasanya mengancam dan memakinya. Ya, saya Aji. Ini siapa? Jawab Aji, berusaha terdengar tenang. Saya Bima. Saya menelepon dari firma hukum Aditama dan Rekan, kata suara itu. Kami di sini mewakili klien kami. Aji dan Lucy saling pandang, bingung. Firma hukum? Kami ingin memberitahukan, lanjut suara bernama Bima itu, bahwa seluruh utang piutang atas nama Tuan Tono, baik dari aplikasi pinjaman online maupun dari pihak ketiga perorangan yang teridentifikasi, telah kami ambil alih. Jantung Aji serasa copot. Apa maksudmu? Sederhana, Tuan Aji. Utang-utang atas nama Tuan Tono telah dilunasi dan dibeli lunas oleh klien kami. Klien kami sekarang adalah kreditur tunggal atas semua utang yang Anda dan Nona Lucy hasilkan menggunakan identitas Tuan Tono. Total utang pokok beserta bunga dan denda yang telah kami bayarkan adalah. Bima berhenti sejenak, 620.400.000 rupiah. Lucy menutup mulutnya, napasnya terhenti. Jumlahnya membengkak. Siapa klien Anda? Tanya Aji, suaranya bergetar hebat. Klien kami lebih suka menyelesaikan masalah ini secara profesional, kata Bima. Klien kami adalah firma hukum yang secara resmi mewakili Ibu Aisyah.
Beliau telah menunjuk kami untuk menagih utang ini, dan juga untuk memproses segala tuntutan hukum yang diperlukan. Hening. Suara detak jam di dinding apartemen terdengar seperti ledakan. Aji tidak bisa bernapas. Aisyah tidak hanya memblokir mereka. Aisyah tidak hanya mengusir mereka. Aisyah tidak hanya menghancurkan mereka. Aisyah kini adalah penagih utang mereka. Dia telah membeli utang mereka. Selamat malam, Tuan Aji, Nona Lucy. Suara Bima kembali terdengar, memecah keheningan yang mencekam. Tim kami akan segera mengirimkan surat somasi resmi ke alamat Anda. Kami harap Anda kooperatif. Karena jika tidak, suara itu berhenti sejenak, kami memiliki semua bukti yang diperlukan untuk melanjutkan ini ke ranah pidana. Termasuk rekaman pengakuan Nona Lucy di telepon dengan Ibu Siti pagi tadi. Telepon ditutup. Aji menjatuhkan ponselnya. Benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Aji menatap Lucy. Lucy menatap Aji. Mereka tidak lagi marah. Mereka hancur. Mereka tidak sedang melawan seorang kakak yang pelit. Mereka sedang melawan sebuah mesin korporasi yang kejam, sebuah mesin yang dikendalikan penuh oleh Aisyah. Mereka tidak punya jalan keluar. Surat somasi itu tiba keesokan paginya. Diantar oleh kurir berjaket rapi, bukan kurir pinjaman online yang melempar batu ke jendela. Surat itu dicetak di atas kertas tebal berkualitas, dengan kop surat firma hukum Aditama dan rekan. Isinya singkat, padat, dan menusuk. Menuntut pembayaran penuh dalam waktu 3 kali 24 jam. Namun, ada satu paragraf di bagian bawah. Paragraf itu, yang ditulis dengan bahasa hukum yang kaku, pada intinya mengundang Aji dan Lucy untuk datang ke sebuah pertemuan mediasi. Pertemuan itu dijadwalkan lusa, di kantor firma hukum tersebut. Tujuannya, tertulis di sana, adalah untuk membahas skema penyelesaian utang dan mencari solusi damai demi menjaga nama baik keluarga. Paragraf kecil itulah yang memberi Lucy sedikit harapan. Secercah harapan gila. Mas, lihat, kata Lucy, suaranya serak karena menangis semalaman. Dia menunjuk paragraf itu. Solusi damai. Menjaga nama baik keluarga. Itu artinya Kak Aisyah masih peduli. Dia pasti tidak tega. Dia tidak mau nama ayah dan ibu jelek. Dia menggertak kita, tapi akhirnya dia pasti akan mengampuni kita. Aji, yang semalam sudah seperti mayat hidup, ikut membaca. Dia juga melihatnya. Kamu benar, gumamnya. Ini jebakan, tapi juga kesempatan. Dia pasti mau kita bersujud padanya. Dia mau kita minta maaf di depan pengacaranya. Setelah itu, dia pasti akan membebaskan kita. Dia kakakmu. Dia tidak mungkin setega itu. Harapan palsu itu tumbuh dengan cepat. Mereka memutuskan akan datang. Mereka akan memainkan peran sebagai adik dan ipar yang hilaf. Mereka akan menangis. Mereka akan bersujud. Mereka akan memohon ampunan Aisyah. Itu adalah satu-satunya kartu yang tersisa untuk mereka mainkan. 2 hari kemudian, mereka tiba di gedung kantor firma hukum itu. Gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan baja di jantung kawasan bisnis Jakarta. Lobi marmernya begitu luas dan dingin. Mereka berdua, dengan pakaian terbaik mereka yang sudah sedikit kusam, terlihat sangat kerdil dan tidak pada tempatnya. Seorang resepsionis yang cantik menuntun mereka ke lift pribadi, yang membawa mereka ke lantai 45. Pintu lift terbuka. Mereka disambut oleh seorang asisten dan diantar ke sebuah ruang konferensi besar. Jantung Lucy berdebar kencang. Dia sudah menyiapkan skenario tangisannya. Pintu ruang konferensi dibuka. Di dalam, di ujung meja kayu mahoni raksasa yang panjangnya 10 meter, duduklah Aisyah. Dia tidak terlihat seperti kakak yang mereka kenal. Dia mengenakan blazer hitam yang dijahit rapi, hijabnya senada, wajahnya dirias tipis namun tegas. Dia terlihat seperti seorang CEO, bukan seorang kakak. Di sampingnya duduk Pak Rahmat, pengacara utama yang mereka kenali dari foto di internet, dan Bima, pria bersuara dingin yang menelepon mereka. Tapi mereka tidak sendirian. Di sisi kiri meja, duduk 2 orang pria parubaya berwajah sangat serius, mengenakan setelan jas yang kaku. Keduanya membawa map tebal. Dan di sudut ruangan, di dekat pintu, duduk 2 orang lagi. Mereka tidak memakai jas. Mereka memakai kemeja batik rapi, tapi postur mereka tegap dan tatapan mereka awas. Aji dan Lucy tidak mengenali mereka. Selamat pagi, sapa Pak Rahmat, suaranya memecah keheningan. Silakan duduk, Tuan Aji, Nona Lucy. Terima kasih sudah bersedia hadir. Lucy dan Aji duduk dengan kaku di kursi yang ditunjukkan, yang letaknya sangat jauh di ujung meja, berhadapan langsung dengan Aisyah. Kita mulai saja, kata Pak Rahmat.
Seperti yang tertera di surat undangan kami, kita di sini untuk mediasi. Tapi sebelum kita membahas utang piutang, ada beberapa pihak yang ingin kami perkenalkan. Pak Rahmat menunjuk kedua pria berjas di sisi kirinya. Ini adalah Bapak Santoso dan Bapak Wibowo. Mereka adalah auditor internal dari perusahaan tempat Tuan Aji bekerja. Wajah Aji langsung berubah seperti kapur. Dia mulai gemetar. Dan bapak-bapak yang di sudut, Pak Rahmat menunjuk kedua pria di dekat pintu, adalah rekan kami dari Kepolisian Resor Jakarta Pusat. Lucy berhenti bernapas. Ini bukan mediasi. Ini adalah pengadilan. Aisyah belum mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap lurus ke depan. Baiklah, lanjut Pak Rahmat, seolah ini adalah rapat bisnis biasa. Dia membuka sebuah map. Kita mulai dengan agenda pertama. Utang piutang atas nama Tuan Tono. Kami punya bukti lengkap, termasuk rekaman pengakuan Nona Lucy kepada Ibu Siti, yang dengan jelas menyatakan bahwa Nona Lucy dan Tuan Aji adalah dalang di balik pencurian identitas ini. Pak Rahmat memutar rekaman itu. Suara Lucy yang menangis dan menyalahkan Aji menggema di ruangan itu. Ini semua gara-gara Mas Aji, Bu. Dia gelap mata. Dia ambil uang kantor. Dia... Cukup, teriak Aji, tidak tahan dipermalukan. Belum cukup, Tuan Aji, kata Pak Santoso, salah satu auditor, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya berat. Agenda kedua. Penggelapan uang di perusahaan kami. Kami sudah menyelesaikan audit kami. Tuan Aji, Anda telah menggelapkan dana perusahaan senilai. Dia membuka mapnya, 2,3 miliar rupiah. Mata Lucy terbelalak. Dia menoleh ke suaminya. 2,3? Angka itu, lanjut Pak Santoso, Anda transfer secara bertahap selama 6 bulan ke beberapa rekening. Salah satu rekening penerima utama adalah rekening bank atas nama Nona Lucy. Lucy merasa mual. Kami kesini, kata Pak Santoso lagi, atas undangan Ibu Aisyah. Beliau, sebagai pihak yang pertama kali menemukan kejanggalan ini. Bukan, potong Aji, suaranya melengking karena panik. Dia berdiri. Bukan aku. Maksudku, iya aku ambil. Tapi bukan ideku. Semua mata kini tertuju padanya. Aji menunjuk istrinya sendiri dengan jari gemetar. Jari yang sama yang dulu menyentuh bahu Aisyah dengan kasar. Ini semua ide Lucy, teriak Aji. Dia yang boros. Dia yang memaksaku cari uang lebih. Dia yang pamer ke teman-temannya. Dia yang tahu kakaknya kaya. Dia yang menyuruhku pakai nama bapaknya. Dia otaknya. Aku cuma ikut. Aku hilaf. Dia yang merencanakan semuanya. Lucy menatap suaminya. Pria yang ia bela. Pria yang karenanya ia memusuhi kakaknya sendiri. Pria yang baru saja melemparkannya ke bawah bus tanpa ragu sedikitpun. Di mata Lucy, tidak ada lagi cinta. Hanya kehancuran dan kebencian yang dingin. Di tengah kekacauan Aji yang meracau dan Lucy yang membatu karena dikhianati, Aisyah akhirnya berbicara. Sudah selesai, katanya. Suaranya tenang, tapi membelah ruangan. Aji terdiam, napasnya terengah-engah. Aisyah menatap Aji. Terima kasih atas pengakuanmu, Aji. Kau baru saja mempermudah pekerjaan semua orang di ruangan ini. Bapak Santoso, Bapak Wibowo, kalian sudah dengar sendiri. Bapak polisi, Anda juga sudah dengar. Pak Rahmat tersenyum tipis. Tuan Aji, pengakuan Anda yang menyalahkan istri Anda, Nona Lucy, sekaligus mengonfirmasi keterlibatan Anda berdua. Dan kebetulan sekali, tiket pesawat sekali jalan ke Singapura yang kalian beli 2 hari lalu, kami temukan juga. Itu namanya niat untuk melarikan diri. Aji roboh kembali ke kursinya. Habis. Kedua polisi yang sedari tadi diam di sudut ruangan, kini berdiri. Mereka berjalan dengan tenang ke arah meja. Tuan Aji, Nona Lucy, kata salah satu polisi. Anda berdua kami minta ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut atas laporan penggelapan, pencurian identitas, dan pemalsuan dokumen. Ruang konferensi yang dingin itu terasa berputar di mata Lucy. Suara borgol plastik yang diklik oleh petugas di pergelangan tangan Aji terdengar sangat keras, seperti bunyi patah tulang. Aji tidak melawan. Pria yang tadi berteriak-teriak menyalahkan istrinya itu kini layu seperti sayur basi. Dia hanya menunduk, bahunya terkulai. Saat petugas menggiringnya keluar, Aji tidak menoleh ke arah Lucy sama sekali. Dia tidak mengucapkan kata perpisahan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada apa-apa. Seolah Lucy tidak ada di sana. Seolah Lucy adalah bagian dari masalah yang sekarang disingkirkan.
Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan apartemen dan mobil. Nona Lucy, suara Pak Rahmat membuyarkannya dari lamunan. Suami Anda, Tuan Aji, akan ditahan atas penggelapan dan pemalsuan dokumen, dengan pemberatan karena niat melarikan diri. Posisinya sangat sulit. Dan karena dia jelas-jelas menunjuk Anda sebagai dalang, Anda juga akan kami tahan. Lucy gemetar. Tapi saya. Namun, Pak Rahmat memotong, klien kami, Ibu Aisyah, bersedia memberi keringanan. Lucy langsung menatap kakaknya. Ini dia. Harapan yang ia tunggu. Aisyah pasti tidak tega. Aisyah pasti akan menyelamatkannya. Aisyah akhirnya menatapnya. Tatapan itu datar, tanpa emosi. Pak Rahmat, kata Aisyah, suaranya ditujukan kepada pengacaranya, bukan kepada Lucy. Saya bersedia mencabut tuntutan pribadi saya atas utang 620 juta itu. Saya juga akan memberikan testimoni yang meringankan, bahwa saya yakin Lucy hanya terbawa pengaruh suaminya dalam kasus penggelapan itu. Mata Lucy berbinar. Dia akan bebas. Dengan satu syarat, lanjut Aisyah. Dia harus bersaksi jujur. Menceritakan semua yang dia tahu tentang kejahatan Aji. Menyerahkan semua bukti sisa yang dia sembunyikan. Dia harus menjadi saksi kunci yang akan memastikan Aji mendapatkan hukuman maksimal. Harapan di mata Lucy padam, digantikan kengerian. Aisyah tidak sedang membebaskannya. Aisyah sedang memintanya untuk mengubur suaminya sendiri sedalam-dalamnya. Kah? Bisik Lucy. Pilih, Lucy, kata Aisyah dingin. Ikut membusuk di penjara bersama pria yang baru saja mengkhianatimu, atau bantu kami membersihkan sampah ini dan dapatkan kesempatan kedua. Kamu punya 5 menit. Lucy tidak perlu 5 menit. Dia melihat ke pintu tempat Aji menghilang. Dia teringat bentakan Aji. Dia teringat tawa Aji saat melempar koper ibunya. Dan dia teringat tuduhan Aji yang menusuknya dari depan. Kebenciannya pada Aji kini jauh lebih besar daripada ketakutannya pada Aisyah. Saya mau, lirih Lucy. Saya akan bersaksi. Pak Rahmat mengangguk puas. Pilihan yang bijak. Proses hukum berjalan cepat. Lucy, dengan didampingi pengacara yang ditunjuk firma hukum Aisyah, menceritakan segalanya. Dia menjadi saksi yang sempurna. Statusnya berubah dari tersangka menjadi saksi yang dilindungi. Beberapa hari kemudian, dia dibebaskan dari tahanan kepolisian. Dia berjalan keluar dari pintu kantor polisi di sore hari yang berdebu. Dia sendirian. Dia memegang tas plastik berisi barang-barangnya yang disita. Dompet kosong, ponsel lama yang layarnya retak dan tidak ada pulsanya, dan sisa uang Rp20.000. Dia bebas secara hukum. Tapi dia terlempar ke dunia nyata. Dia mencoba berjalan ke apartemennya, berharap masih ada barang yang bisa diambil. Pintu apartemen itu disegel. Bukan oleh polisi, tapi oleh manajemen gedung. Ada stiker besar yang menyatakan properti itu telah kembali ke pemiliknya yang sah, Aisyah. Dia diusir. Dia berjalan tanpa tujuan. Jakarta terasa begitu panas dan kejam. Dia mencoba menelepon beberapa temannya dari wartel. Tidak ada yang mengangkat. Berita tentang Aji yang ditangkap karena penggelapan besar sudah menyebar di lingkaran sosialita palsunya. Namanya sudah tercemar. Dia adalah istri seorang koruptor. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Hari pertama, dia tidur di peran toko yang sudah tutup, kedinginan dan kelaparan. Hari kedua, dia menjual anting-anting imitasi terakhir yang menempel di telinganya seharga Rp30.000, hanya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi dan air mineral. Dia tidak mandi. Rambutnya yang dulu pirang terawat, kini lepek, kotor, dan mulai terlihat warna hitam aslinya di bagian akar. Pakaiannya yang modis kini kotor dan bau. Dia, Lucy, yang dulu menertawakan orang tuanya sebagai orang miskin, kini telah menjadi definisi kemiskinan itu sendiri. Dia merasakan apa itu lapar yang sesungguhnya. Dia merasakan apa itu tatapan jijik dari orang-orang yang lewat. Dia merasakan apa itu putus asa. Setelah 3 hari hidup di jalanan, tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada harga diri, tidak ada kesombongan. Yang ada hanya rasa lapar dan lelah yang luar biasa. Hanya ada satu tempat yang terlintas di otaknya. Satu-satunya tempat di dunia di mana mungkin masih ada belas kasihan. Rumah di atas bukit. Dia mengumpulkan sisa tenaganya. Dia naik bus kota, berdesak-desakan, membayar dengan uang receh terakhirnya. Dia turun di persimpangan jalan terdekat. Dia tidak punya uang lagi untuk naik ojek ke atas. Dia berjalan. Dia berjalan kaki 5 kilometer menanjak, di bawah terik matahari. Sepatunya yang berhak tipis lecet. Kakinya berdarah.
Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Sore hari, dia tiba di depan gerbang kayu raksasa itu. Dia terlihat seperti pengemis. Pak Ujang, satpam yang dulu dia bentak, menatapnya dari pos. Pak Ujang terkejut, tapi dia tidak mengusirnya. Dia mengangkat telepon, lalu membukakan gerbang kecil itu untuk Lucy. Sepertinya dia sudah mendapat instruksi. Lucy berjalan tertatih di jalanan taman yang rapi itu. Dan di sana, di taman bunga yang indah, dia melihat Ibu Siti. Ibunya sedang menyiram bunga mawar, ditemani asisten rumah tangga yang baru. Melihat ibunya, semua pertahanan Lucy runtuh. Dia tidak punya tenaga lagi untuk berpura-pura. Dia berlari, lalu tersungkur di kaki Ibu Siti. Dia memeluk kaki ibunya, di atas tanah yang basah. Ibu, maafkan Lucy. Tangisnya meledak. Tangisan yang sesungguhnya. Tangisan putus asa. Lucy lapar, Bu. Lucy tidak punya apa-apa. Lucy tidak punya tempat tinggal. Tolong Lucy, Bu, jangan usir Lucy. Ibu Siti tertegun. Hati seorang ibu tidak pernah bisa sekeras batu. Melihat anaknya yang dulu cantik kini compang-camping dan hancur. Hatinya ikut hancur. Dia berjongkok, tangannya yang keriput terulur, hendak memeluk Lucy. Ya Allah, Nak, Lucy. Berhenti. Sebuah suara tenang namun tegas memotong adegan itu. Ibu Siti dan Lucy mendongak. Aisyah berdiri di pintu teras. Dia mengenakan gamis rumah yang sederhana, hijabnya rapi. Dia memandang Lucy yang bersujud di tanah tanpa ekspresi. Dia berjalan mendekat. Bayangannya menutupi Lucy dari cahaya matahari. Ibu, tolong masuk ke dalam, kata Aisyah lembut pada ibunya. Tapi, Syah, ini Lucy. Saya tahu, Bu. Tolong, masuk dulu, biar Aisyah yang bicara. Dengan berat hati, dituntun oleh asisten rumah tangga, Ibu Siti masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Lucy sendirian di taman bersama Aisyah. Lucy masih di tanah, terlalu takut untuk berdiri. Berdiri, Lucy, kata Aisyah. Dengan gemetar, Lucy berdiri. Dia kini berhadapan dengan kakaknya. Dia kotor, bau, dan hancur. Aisyah bersih, wangi, dan berkuasa. Dulu, Aisyah memulai, suaranya pelan namun menusuk. Kamu berdiri di taman ini. Kamu tertawa. Kamu bilang ayah dan ibu miskin, tidak pantas tinggal di sini. Kamu melempar koper mereka. Sekarang, lihat dirimu. Kamu sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi miskin yang sesungguhnya, kan? Lucy hanya bisa menangis tertahan. Kamu datang ke sini, memohon pada ibu, karena kamu tahu hatinya lembut. Kamu pikir kamu bisa kembali menjadi parasit di rumah ini, lanjut Aisyah. Tidak, Kak, aku cuma. Aku tidak akan membiarkanmu jadi parasit lagi, potong Aisyah. Ayah dan ibu sudah cukup menderita. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka lagi. Kamu harus pergi. Hati Lucy mencelos. Pergi? Pergi kemana? Kak, aku mohon, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aisyah terdiam sejenak, memandangi adiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu memang tidak punya siapa-siapa. Tapi ibu masih ibumu. Dan aku tidak akan membiarkan adik kandungku mati di jalanan. Jadi aku boleh tinggal, bisik Lucy penuh harap. Kamu boleh tinggal, kata Aisyah. Harapan itu meledak di dada Lucy. Terima kasih, Kak, terima kasih. Aku janji. Tapi, Aisyah mengangkat satu jarinya, menghentikan kalimat Lucy. Bukan sebagai anak. Bukan sebagai adikku. Bukan sebagai tamu. Aisyah menatap lurus ke mata Lucy. Rumah ini butuh satu asisten rumah tangga lagi. Gajinya UMR. Tugasmu membersihkan semua kamar mandi, mengepel lantai, dan mencuci piring di dapur belakang. Kamu akan tinggal di paviliun pelayan bersama mbak yang lain. Kamu akan pakai seragam. Kamu akan memanggil ayah, Bapak Tono, dan Ibu Siti. Kamu tidak boleh makan bersama kami. Kamu mau? 6 bulan telah berlalu. Musim hujan telah berganti, dan kini pagi di perbukitan itu selalu cerah. Di teras belakang yang menghadap langsung ke lembah hijau, Ayah Tono duduk di kursi rotan yang nyaman. Ia tidak lagi gemetaran. Tubuhnya terlihat lebih berisi, wajahnya segar. Di tangannya ada secangkir teh jahe hangat, dan di pangkuannya ada koran pagi. Di sebelahnya, Ibu Siti sedang asyik merajut syal. Sesekali mereka tertawa kecil, mengomentari seekor tupai yang melompat di dahan pohon besar di taman. Kedamaian yang terpancar dari mereka begitu nyata. Aisyah memandangi pemandangan itu dari balik jendela kaca ruang makan.
Hatinya terasa penuh. Ini adalah tujuan dari semua kerja kerasnya. Ini adalah hadiah yang sesungguhnya. Dunia Lucy dan Aji telah terbalik sepenuhnya. 2 bulan lalu, pengadilan menjatuhkan vonis. Aji, dengan bukti penggelapan yang tak terbantahkan, pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan niat melarikan diri, ditambah kesaksian Lucy yang memberatkan, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dia kehilangan segalanya. Dan Lucy menerima tawaran Aisyah. Dia tidak punya pilihan lain. Bulan pertama adalah neraka baginya. Di hari pertamanya, kepala pelayan memberinya seragam dan daftar tugas. Tugas pertamanya, membersihkan kamar mandi tamu di lantai bawah. Kamar mandi mewah berlapis marmer yang dulu ingin ia gunakan untuk berendam. Tangannya yang dulu terbiasa memegang ponsel dan kartu kredit, kini harus memegang sikat toilet dan cairan pembersih yang baunya menyengat. Dia harus bangun jam 4 pagi, menyiapkan sarapan untuk para pelayan lain sebelum menyiapkan sarapan untuk Ayah Tono dan Ibu Siti. Dia harus mengepel lantai kayu yang luasnya ratusan meter persegi itu sampai berkilat. Dia melihat ayah dan ibunya setiap hari, tapi dia tidak bisa memeluk mereka. Dia harus memanggil mereka, Bapak, dan Ibu, menyajikan kopi untuk mereka, lalu segera menyingkir. Awalnya, Ibu Siti tidak tahan. Setiap kali melihat Lucy berseragam pelayan, matanya berkaca-kaca. Dia sering memanggil Aisyah, "Sudah, Syah, kasihan adikmu." Tapi Aisyah tegas. "Ini yang dia butuhkan, Bu. Bukan hukuman. Ini terapi kejut. Dia harus belajar menghargai, dia harus belajar bekerja keras." Aisyah memperlakukan Lucy bukan dengan kejam, tapi dengan profesional. Jika pekerjaan Lucy bersih, dia diam. Jika kotor, dia akan menegur dengan tenang. "Lucy, kaca jendelanya masih berbercak. Ulangi." Tidak ada amarah, tidak ada caci maki. Hanya standar kerja yang tinggi. Justru sikap Aisyah yang profesional itulah yang paling menusuk Lucy. Kakaknya tidak lagi menganggapnya sebagai keluarga, tapi sebagai bawahan. Lucy bertahan selama 2 bulan. 2 bulan penuh kerja fisik, kehinaan dalam diam, dan isolasi. Asisten rumah tangga yang lain, yang tahu ceritanya, bersikap sopan tapi menjaga jarak. Mereka bekerja dengan Lucy, tapi tidak berteman dengannya. Puncaknya adalah saat Aisyah mengadakan syukuran kecil untuk ulang tahun pernikahan Ayah Tono dan Ibu Siti. Beberapa tetangga di perumahan mewah itu datang. Mereka adalah orang-orang kaya yang tulus. Lucy, dengan seragam abu-abunya, harus bolak-balik dari dapur membawa nampan berisi kue-kue kecil. Salah satu tamu, seorang ibu sosialita yang ramah, tersenyum padanya. "Mbak, tolong ambilkan saya air putih, ya," katanya sopan. Satu kalimat itu menghancurkan Lucy. Mbak. Dia bukan lagi Lucy. Dia adalah Mbak. Seorang pelayan yang tidak terlihat di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Malam itu, setelah acara selesai, setelah Lucy mencuci piring terakhir dan membersihkan dapur hingga larut malam, dia kembali ke kamar sempitnya di paviliun pelayan. Dia melihat pantulan dirinya di cermin kecil. Wajahnya lelah, rambutnya diikat asal-asalan, tangannya kasar dan kapalan. Dia tidak tahan lagi, bukan karena pekerjaannya yang berat, tapi karena rasa malunya yang tak tertanggungkan. Pagi harinya, Lucy tidak ada di tempat tidurnya. Dia pergi. Dia hanya meninggalkan seragam pelayannya yang terlipat rapi di atas kasur. Dia juga meninggalkan sepucuk surat pendek di meja dapur. Surat itu bukan untuk Aisyah. Surat itu untuk Ibu Siti. "Ibu, maafkan Lucy. Lucy pergi. Lucy tidak kuat. Jangan cari Lucy. Lucy akan coba hidup sendiri." Saat Aisyah membaca surat itu, dia tidak merasa kaget. Dia hanya menghela napas. Dia menunjukkannya kepada Ibu Siti. Ibunya menangis sebentar, lalu menyeka air matanya. "Biarlah, Nak," kata Ibu Siti pelan. "Itu sudah jadi pilihannya. Ibu doakan saja dia selamat." Kabar terakhir yang Aisyah dengar dari investigatornya, Lucy terlihat bekerja di sebuah warung makan di luar kota. Jauh dari Jakarta, jauh dari kemewahan. Memulai hidupnya dari nol. Aisyah memutuskan untuk berhenti melacaknya. Urusannya dengan Lucy sudah selesai. Kini, Aisyah duduk di meja makan yang besar. Asisten rumah tangga yang baru menyajikan gulai kepala ikan kesukaan Ayah Tono. Masih panas, mengepul. Persis seperti yang ingin Aisyah bawa di hari yang kacau 6 bulan lalu. "Ayo, Syah, dimakan," kata Ayah Tono, tersenyum. "Gulainya enak sekali." Aisyah tersenyum. "Iya, Yah."
Dia telah membersihkan nama ayah Tono sepenuhnya. Semua utang pinjaman online itu dibatalkan secara hukum sebagai produk pencurian identitas. Para rentenir tidak berani muncul setelah firma hukum Aisyah mengirimkan surat peringatan. Rumah di atas bukit itu kini dilengkapi dengan sistem keamanan terbaik. Aisyah juga mempekerjakan seorang perawat pribadi yang ramah untuk menemani ayah dan ibunya, berjaga-jaga jika mereka butuh apa-apa. Surga yang sempat renggut itu kini telah kembali. Ayah Tono dan Ibu Siti akhirnya mendapatkan masa tua yang damai, yang pantas mereka dapatkan. Aisyah memandang keluar jendela. Matahari pagi bersinar cerah, menerangi lembah. Dia sadar, keadilan sejati bukanlah tentang balas dendam yang membabi buta. Keadilan adalah tentang memulihkan ketertiban. Dan hari ini, di rumah di atas bukit itu, semuanya telah kembali tertib, damai, dan berada di tempat yang seharusnya.